Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum proses manufaktur teknik industri tahun 2025. Di sini yang pertama ada saya, Zelda Diara. Saya Adi Baditya Rahman. Saya Aulia Trirodani. Saya Aida Hidayati. Saya Eka Setiawan. Di praktikum proses manufaktur ini terdapat 5 modul. Yang pertama, perencanaan produksi. Yang kedua, line balancing. Yang ketiga, perancangan stasiun kerja. Yang keempat, pengendalian kualitas. Yang kelima, kapasitas produksi dan analisis biaya. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang di sini yaitu proses manufaktur merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi. Dalam dunia industri, pemahaman yang baik tentang proses ini sangat penting untuk mencapai efisiensi, kualitas, dan efektivitas produksi. Praktikum proses manufaktur menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari secara langsung di lapangan. Di sini terdapat kajian pustakanya. Yang pertama ada perencanaan produksi, yang kedua bill of material, yang ketiga material recruitment planning, yang keempat line balancing, yang kelima precedence diagram, yang keenam operation process chart, yang ketujuh flow process chart, yang kedelapan pengendalian kualitas, 9 piston diagram, 10 kapasitas produksi, 11 harga modal produksi, 12 break even point, 12 return of investment, yang ke-13 business plan model canvas. Oke, selanjutnya pembahasan modul 1, bab 3, bab 4, dan bab 5 yang berjudul perencanaan produksi. Di mana bab 3 ada pengumpulan data. Data antropometri kita dapatkan dari praktikum ergonomi. Nah, setelah mendapatkan pengumpulan hasil ini, kita menggunakan rata-rata X-bar, di mana kita akan membuat desain kursi Grossman. Berikut adalah kursi Grossman, di mana ada tampak asimetri, tampak atas, tampak depan, dan tampak samping. Selanjutnya ada struktur produk kursi multifungsi meja, di mana ada level 0, level 1, dan level 3. Selanjutnya ada persediaan di tangan, di mana nama komponen tersebut kita menentukan jumlahnya, lead time, on hand, dan level. Lead time-nya kita ada maksimal 2 bulan dan 1, di mana on hand-nya kita mengasumsikan. Untuk levelnya itu ada level 1 sampai 2. Selanjutnya tabel 3.3 ada bill of material atau BOM, di mana kita menentukan nama komponennya, kuantitasnya, levelnya, dan bahannya yang tersedia. Nah, untuk bab 4 pengolahan data, kita akan menggunakan MRP atau Material Recruitment Planning atau MRP. Digunakan untuk menentukan bahan mentah, jumlah komponen, serta material yang dibutuhkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Berdasarkan praktikum kelompok 1, itu menghasilkan kebutuhan kotor sebesar 1.700, membutuhkan 8 jenis komponen dan pertimbangan lead time selama 1 atau 2 bulan, sehingga produksi dimulai pada bulan ke-7 sampai 12. Untuk kesimpulannya, bill of material atau BOM pada suatu kursi multifungsi terdiri dari level 0 kursi multifungsi, level 1 terdiri dari rakitan kaki, dudukan, rakitan sandaran, dan level 2 terdiri dari kaki samping, pijakan kaki, penyangga sandaran, poros as, kepala sandaran, dan penyangga sandaran. Berdasarkan perhitungan MRP kelompok 1, diketahui bahwa produksi kursi multifungsi meja membutuhkan kebutuhan kotor sebesar 1.700, membutuhkan jenis komponen dan pertimbangan lead time selama 1 atau 2 bulan, sehingga produksi dimulai pada bulan ke-7. Selanjutnya adalah modul kedua yang berjudul line balancing. Next. Nah, di sini dijatuhkan OPC atau Operation Process Chart dari kursi multifungsi meja. Di sini yang pertama ada rakitan kaki, dudukan, dan juga rakitan sandaran. Kemudian pada tabel 3.1 yaitu proses pengerjaan produksi
pengukuran. Pada tas pengukuran, prioritasnya atau tas sebelum pengukuran adalah inspeksi. Kemudian yang terakhir adalah precedence diagram. Di sini adalah urutan dari tas-tasnya, mulai dari tas A sampai tas ke B. Next. Nah, untuk diagram sini di tas A itu ada 3 menit, kemudian tas B itu terdiri dari 21,22 menit, tas C 34,38 menit, tas D 32,9 menit, tas E 95 menit, tas F 20 menit, dan tas G 3 menit. Kemudian ada produksi per bulan. Di sini kami membuat asumsi dari produksi per hari sebanyak 5 kursi dengan hari kerja per bulan. Jadi produksi per hari sebanyak 5 dikalikan dengan hari kerja per bulan yaitu 23 menghasilkan 115 kursi. Jadi asumsinya dari situ. Selanjutnya adalah jumlah jam kerja, kami menggunakan 8 jam kerja. Nah, kemudian di sini ada perhitungan cycle time atau cut time atau waktu baku didapatkan dari rumus waktu produksi per hari dibagi dengan permintaan pelanggan. Waktu produksi per hari ini dicari dari hari kerja dikalikan dengan 60 atau 60 menit dibagi dengan permintaan pelanggan yaitu 115 dikali 23 yaitu dari hari kerja yang menghasilkan 96 menit. Selanjutnya adalah workstation. Di sini adalah jumlah workstation yang akan digunakan didapat dari total time dibagi takt time yaitu 269,5 dibagi dengan 96 menghasilkan 2,81 yang dibulatkan ke atas menjadi 3 workstation. Dengan rinciannya, workstation 1 adalah A ditambah B tambah C tambah D. Itu adalah proses atau taks sebelumnya. Jadi total workstation misalnya workstation pertama itu tidak boleh lebih dari waktu baku atau taktamnya. Jadi di workstation 1 kita mendapatkan waktu 91,5 menit, workstation 2 kita mendapatkan 95 menit, kemudian di workstation 3 kita dapat di 83 menit. Next adalah efisiensi mesin. Di sini kita mendapatkan efisiensi sebesar 94%. Kemudian kesimpulan, operation process chart atau OPC adalah gambaran visual langkah-langkah proses yang dilalui oleh bahan baku dalam melakukan operasi pemeriksaan mulai dari awal hingga akhir produk menjadi produk jadi. Selain itu, OPC juga berisikan informasi penting seperti waktu yang diperlukan, bahan yang digunakan di lokasi, serta peralatan yang terlibat. Dari perhitungan precedence diagram tadi, diperoleh hasil cycle time yaitu 96 menit. Kemudian produksi perharinya sebanyak 5 unit, dan dari perhitungan workstation didapatkan jumlah workstation sebanyak 3, dan perhitungan efisiensi total diperoleh sebesar 94%, yang mana efisiensi sudah mencapai nilai yang cukup tinggi. Next. Selanjutnya di sini modul 3 yaitu perancangan stasiun kerja. Alat yang kita gunakan dalam pembuatan kursi yang pertama ada jigsaw, mesin table saw, mesin bor, gerindra penghalus, meteran, sarung tangan, kacamata safety, palu, penggali siku, stopwatch, kuas, spidol, obeng.
gabungan stasiun kerja pertama ABCD yaitu dengan total waktu 91,5 menit. Yang kedua pada stasiun kerja E yaitu dengan total waktu 95 menit. Yang ketiga gabungan stasiun kerja F dan G dengan total waktu 83 menit. Efisiensi total didapatkan sebesar 94%. Jadi kesimpulannya di sini presiden diagram tidak boleh melebihi waktu cycle time yaitu 96 menit. Baik, berikutnya modul 4 akan membahas mengenai defek atau kejahatan produk. Pada catatan pertama ada di tabel kanan yaitu kesalahan proses, kesalahan pengukuran diakibatkan ukuran bahan kurang presisi, kemudian kesalahan pemotongan bahan mengalami penyusutan ukuran, kemudian kesalahan penghalusan permukaan bahan kurang rata dan kurang simetris, kesalahan perakitan pemasangan kurang presisi, kesalahan pengecatan tidak rata. Di mana kami memiliki standar kualitas yang pertama pada setiap komponennya, mulai dari kaki samping, pijakan kaki, pin penyangga, poros as, dudukan, palang sandaran, penyangga sandaran, semuanya didasarkan pada standar kokoh, presisi, dan simetris. Selanjutnya karakteristik pencatatan. Nomor 1, pencatatan produk, ukuran kayu kurang presisi. Pencatatan tersebut disebabkan oleh proses pengukuran, kemudian kayu tidak sama panjang. Pencatatan disebabkan oleh proses pemotongan kayu, kemudian kayu kurang rata. Pencatatan disebabkan oleh proses penghalusan kayu, kemudian kayu mengalami kemiringan. Pencatatan disebabkan oleh proses perakitan kayu. Yang terakhir, warna cat kurang rata karena proses pengecatan kayu. Pada part inspeksi standar kaki samping dengan ukuran tersebut menggunakan metode semi otomatis, begitu pula dengan komponen-komponen yang lainnya. Lanjut, kemudian jenis pencatatan. Yang pertama, ukuran kurang presisi ditemukan 4 bagian dengan persentase 33%. Ukuran kayu tak sama panjang ditemukan 2 dengan 17%. Ukuran kayu kurang rata ditemukan 3 dengan 25%. Kayu mengalami kemiringan ditemukan 2 dengan 17%. Terakhir, cat kayu kurang rata ditemukan 1 dengan 8%. Seluruhnya 100%. Next, berikut adalah visual diagram yang kami peroleh dari pencatatan tersebut, di mana kita ambil persentase tinggi yaitu ukuran kayu kurang presisi. Hal ini disebabkan oleh manusia karena tergesa-gesa dalam pengukuran, mesin karena presisi alat pengukuran tidak memadai, kemudian material digunakan terdapat lubang dan paku, kemudian measurement terdapat inspeksi, kemudian metode penandaan bahan baku kurang akurat, yang terakhir environment tumbuhan tidak rata. Sehingga kita dapat melanjutkan analisa visual diagram dari defek ukuran kayu kurang rata diperoleh berbagai penyebab dari tergesa-gesa dalam pengukuran, inspeksi kepresisian masih manual, tumpuan tidak rata, tidak memperhatikan ukuran desain, presisi alat pengukuran tidak memadai, metode penandaan kurang akurat, material yang digunakan terdapat lubang, dan solusinya pekerja harus melakukan inspeksi pengukuran menggunakan alat inspeksi seperti water pass, memilih alat kerja yang rata dan bersih, periksa dan pahami ukuran pada desain kursi, kemudian gunakan alat ukur yang lebih tinggi presisinya, kemudian alat penanda yang tepat, kemudian lubang pada material ditambal kembali menggunakan lem, dan selanjutnya ukuran kayu tidak sama panjang karena pencatatan diperoleh pemotongan kayu tergesa-gesa, memberikan solusi dengan tanda dengan jelas saat pengukuran memotong dengan hati-hati. Selanjutnya, permukaan kayu kurang rata dikarenakan pencatatan oleh proses penghalusan tidak merata atau tidak menggunakan amplas dengan
kayu mengalami kemiringan disebabkan rakitan kayu pada alas yang miring. Solusinya gunakan alas kerja yang rata. Yang terakhir, warna cat pada kayu kurang rata dikarenakan permukaan kayu kurang diamplas dengan baik. Solusinya amplas kayu hingga halus. Next. Yang terakhir, kesimpulan, pengendalian kualitas merupakan sebuah metode untuk mengurangi kecacatan produk yang menyebabkan kerugian baik dari kecacatan dalam tiap proses maupun bahan sisa yang terbuang. Karakteristik kecacatan dalam pembuatan kursi multifungsi meja yaitu ukuran kayu kurang presisi disebabkan oleh proses pengukuran kayu, ukuran kayu tidak sama panjang disebabkan oleh proses pemotongan kayu, permukaan kayu kurang rata disebabkan oleh proses penghalusan kayu, kayu mengalami kemiringan disebabkan oleh proses perakitan kayu, warna cat pada kayu kurang rata disebabkan oleh proses pengecatan kayu. Selanjutnya dalam modul 5 dengan judul kapasitas produksi dan analisa daya. Untuk pengumpulan data yang pertama adalah data kapasitas produksi dengan nominal 116 unit dan tenaga kerja 5 orang, hari kerja 23 hari, second time 95 menit, RMH 920 jam, workstation 3 station, dan jam kerja 8 jam. Yang selanjutnya adalah harga peralatan yang terdiri dari 13 alat dengan total harga Rp3.154.000. Selanjutnya adalah harga bahan baku yang terdiri dari 16 bahan baku dengan total harga Rp67.295.000. Selanjutnya adalah biaya modal yang terdiri dari 29 poin yang memiliki total Rp70.649.000. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama adalah harga jual dengan hasil Rp735.120 per unit. Selanjutnya adalah BEP dengan total Rp55.173.000 dengan total BEP sama dengan 720 unit, 470 unit. Selanjutnya adalah return of investment dengan hasil Rp70.449.000 dengan ROE sama dengan 20%. Selanjutnya dalam metode business plan model canvas, yang pertama adalah game partner yang terdiri dari supplier bahan baku, kursi multifungsi meja, agen kayu plywood. Yang kedua adalah furniture. Yang selanjutnya adalah key activity. Yang pertama adalah pengajuan bahan baku, yang kedua adalah memproduksi kursi multifungsi meja, yang ketiga adalah mempromosikan dan menjual kursi multifungsi meja. Selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama adalah pelanggan puas dengan kualitas yang diberikan. Yang kedua adalah memiliki kegunaan yang ekonomis, dan yang ketiga adalah pelanggan merasa puas dengan konsep multifungsi yang diberikan. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama adalah memberikan garansi kepada pelanggan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah, dan yang ketiga adalah memberikan penjelasan konsep yang cukup jelas dan informatif. Selanjutnya adalah customer segment. Yang pertama adalah konsumen kelas menengah ke atas. Selanjutnya research. Yang pertama adalah bahan baku kualitas tinggi, dan yang kedua adalah pekerjaan teliti dan presisi. Dan selanjutnya adalah channel sosial media TikTok seperti YouTube, Facebook, dan e-commerce lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kondisi diimpas dalam satu usaha dapat diketahui melalui suatu metode yang dikenal sebagai analisis break-even point. Analisis ini merupakan pendekatan yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas baik produksi maupun penjualan. Dari hasil perhitungan didapatkan biaya tetap sebesar Rp3.154.000, biaya variabel sebesar Rp67.295.000, dan biaya tetap modal sebesar Rp70.449.000. Perhitungan harga jual ditetapkan sebesar Rp735.000
735.120 per unit. Hasil perhitungan break even point didapatkan nilai sebesar 470 unit kursi multifunksi. Dengan demikian, perusahaan akan kembali modal setelah menjual 470 unit kursi multifunksi. Return of investment didapatkan sebesar 20% per bulan, dan maka dengan begitu perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk kursi multifunksi meja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon